山河，江城杀，战。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-15 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Tian, Luosi, dan Chen Wu masuk diam-diam ke hutan pohon perak milik keluarga Wen. Siapa yang menyangka mereka malah menemukan sesuatu yang aneh di mana ada beberapa orang yang sedang menebang hutan pohon perak. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang memutuskan untuk melakukan perbaguhan taman karena dia tidak ingin hutan pohon perak digunduli oleh orang-orang dari keluarga Wen. Karena lawan kali ini cukup kuat, jadi Chen Wu mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan membawa keroco keluarga Wen untuk mengejarnya. Sementara itu, Luosi dan Chen Tian harus berhadapan dengan dua orang praktisi yang sudah disewa oleh keluarga Wen untuk menjaga hutan pohon perak. Meskipun Chen Tian dan Luosi merupakan dua orang jenius, tapi kemampuan mereka masih kalah jauh jika harus bertarung melawan seorang praktisi senior. Tampak King Chen Tian dan juga Luosi begitu kesulitan meladeni serangan-serangan dari dua orang penjaga yang disewa oleh keluarga Wen ini. Pada saat momen Chen Tian terkena serangan telak, Kaisar Pedang berbicara kalau saat ini adalah waktu yang tepat bagi Chen Tian untuk melihat teknik ilmu bela diri roh yang dimiliki oleh Kaisar Pedang. Karena ilmu bela diri roh bukanlah teknik sembarangan, Kaisar Pedang meminta Chen Tian untuk membawa lawannya ke tempat sepi agar tidak dilihat oleh siapapun. Sementara itu, Chen Fan yang masih berada di depan gerbang melihat sinyal penyelamatan yang dilemparkan oleh Chen Tian sebelumnya. Dia pun kemudian menyerang dua orang penatua dari keluarga Wen untuk memaksa masuk ke dalam hutan pohon perak. Di saat yang sama Chen Tian masih mencoba bersembunyi dari kejaran penjaga hutan, Bang MC menyadari kalau dia mati di dalam hutan ini tidak akan ada seorang pun yang menolongnya. Untuk itulah dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan penjaga hutan pohon perak. Tiba-tiba saja si penjaga hutan muncul di hadapan King Chen Tian. Beruntung Bang MC masih mempunyai pertahanan armor Wuhun yang membuat si penjaga hutan gagal untuk melukai tubuhnya. Alih-alih merasa takut atau waspada, si penjaga hutan malah kelihatan cukup senang karena upah yang dia terima akan menjadi 2 kali lipat jika berhasil menangkap King Chen Tian. Karena tidak bisa terus-terusan tertekan, pada akhirnya Chen Tian mengeluarkan teknik tebasan gunung dan sungai untuk menyerang penjaga hutan. Tapi siapa yang menyangka serangan pedang Chen Tian bisa ditahan dengan mudah menggunakan teknik pertahanan bahuang milik si penjaga hutan. Keberhasilan si penjaga hutan menahan serangan sontak membuat Chen Tian kaget. Dia kemudian bertanya kepada Kaisar Pedang perihal teknik ilmu bela diri roh yang sebelumnya hendak digunakan oleh Kaisar Pedang. Ternyata Kaisar Pedang meminta agar Chen Tian menggunakan teknik ilmu sihir untuk melahap kekuatan dari si penjaga hutan. Dengan teknik ilmu sihir, kekuatan Chen Tian akan sepenuhnya ditingkatkan jika dia berhasil menyerap kemampuan dari si penjaga hutan di hadapannya.
Teknik ilmu sihir memanglah cukup menjanjikan, tapi di satu sisi Chen Tian juga sadar kalau dia sama sekali nggak bisa menggunakan teknik sihir. Sontak hal ini pun membuat Kaisar Pedang sedikit kesal. Dia pun lekas meminta Chen Tian untuk melepaskan kesadarannya sekarang juga, karena Kaisar Pedang akan mengambil alih tubuh Chen Tian dan mengajarkan sebuah teknik sihir. 便是可以吞噬他人。可是剑老，我不会灵气，我现在教你。 Sementara itu, si penjaga hutan masih percaya diri karena dia berhasil membuat Chen Tian terus-terusan tertekan. Tapi kesombongan dari penjaga hutan tidak berlangsung lama karena Kaisar Pedang sudah mengambil alih tubuh Chen Tian untuk menggunakan teknik sihir. Terlihat penjaga hutan benar-benar tidak bisa bergerak setelah terkena teknik sihir tersebut. Di saat penjaga hutan tidak bisa bergerak, Kaisar Pedang mempersiapkan serangan kuat untuk mengakhiri perlawanan. 念天下，千秋夜，江城杀。Setelah terkena serangan telak dari King Chen Tian, penjaga hutan menyadari kalau Chen Tian menggunakan teknik sihir untuk menyerangnya. Di satu sisi dia juga menyadari kalau Bang MC merupakan seorang praktisi dengan elemen ganda, yaitu kultivasi spiritual dan kultivasi martial. Karena sadar dia dalam situasi bahaya, pada akhirnya si penjaga hutan mencoba untuk melarikan diri. Tapi ya begitulah, Chen Tian tidak bisa membiarkan penjaga hutan lolos begitu saja, karena pada saat ini dia akan menyerap kekuatan dari si penjaga hutan. Kaisar Pedang juga meminta Chen Tian untuk tidak membunuh penjaga hutan karena jika dia mati, maka Chen Tian tidak akan bisa menggunakan teknik bela diri roh yang diajarkan oleh Kaisar Pedang. Benar saja, Chen Tian langsung menyerap kekuatan dari penjaga hutan hingga menyebabkan penjaga hutan tersebut kehilangan nyawa. Setelah itu Chen Tian benar-benar merasakan kekuatan yang luar biasa di kedua tangannya karena ranah dari si penjaga hutan terbilang cukup tinggi. Kaisar Pedang pun lalu mengomel karena diketahui tidak boleh berlama-lama membiarkan kekuatan spiritual begitu saja di kedua tangan Chen Tian. Jika tidak segera menyempurnakan kekuatan spiritual tersebut, maka tubuh Chen Tian akan hancur berkeping-keping. Omelan dari Kaisar Pedang ini pada akhirnya membuat Chen Tian langsung duduk untuk menyempurnakan kekuatan spiritual si penjaga hutan. Penyempurnaan yang dilakukan oleh King Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.